Pondok pesantren Al-Hikmah berdiri tegak di tengah desa, megah dan penuh wibawa, bak benteng yang tak tergoyahkan. Bangunan batu bercat putih itu seolah menjadi simbol kejayaan sang pengasuh, Kiai Munir, yang terkenal dengan karisma luar biasa. Setiap hari, seratusan santri berlalu lalang di halaman pesantren, berpakaian serba rapi, melangkah dengan tekad untuk mengejar ilmu agama. Namun di balik ketertiban yang tampak di permukaan, tersimpan kisah gelap yang tak banyak diketahui orang. Kiai Munir, dengan segala kepiawaiannya dalam berdakwah, telah memegang kendali penuh atas hidup dan nasib orang-orang di sekitarnya. Kiai Munir selalu tampil sempurna di depan para jamaahnya, mengenakan jubah hitam, peci putih, dan senyum yang ramah. Kata-katanya yang menyejukkan hati selalu mampu menggerakkan banyak orang untuk menyumbang harta mereka demi membangun pesantren yang lebih besar dan lebih indah. Setiap kali selesai mengajar, ia akan berdiri di mimbar, memberi pidato yang penuh kebijaksanaan, menekankan pentingnya beramal dan menolong sesama. Dengan harta yang kalian infakkan, kita akan membangun masa depan yang lebih baik, ujarnya dengan suara dalam yang memukau. Namun tak seorang pun tahu bahwa kata-kata itu hanyalah topeng untuk menutupi kerakusannya. Para orang tua santri yang penuh harap mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren, berharap mereka bisa menjadi ahli agama dan kelak bisa membimbing umat. Mereka menganggap Kiai Munir sebagai panutan, bahkan tak sedikit yang percaya bahwa keberkahan hidup mereka bergantung pada donasi yang mereka berikan. Biaya masuk pesantren yang tinggi pun tak menjadi halangan. Kiai Munir selalu mengatakan, biaya ini untuk memperbaiki fasilitas dan memberikan pendidikan terbaik. Namun kenyataannya, sebagian besar dana tersebut mengalir ke kantong pribadinya, digunakan untuk membeli tanah dan mobil mewah, sementara fasilitas pesantren masih jauh dari kata memadai. Meskipun biaya yang diminta semakin tinggi, Kiai Munir selalu berhasil meyakinkan orang tua santri untuk membayar. Anak kalian akan menjadi ulama besar, kalian harus berkorban untuk masa depan mereka, ucapnya penuh percaya diri. Para santri pun bekerja keras, tidak hanya belajar, tetapi juga terlibat dalam berbagai pekerjaan kasar di pesantren. Dari pagi hingga malam, mereka bekerja tanpa bayaran, membersihkan halaman, memotong kayu, atau membantu pembangunan gedung-gedung yang tak kunjung selesai. Semua itu dilakukan dengan harapan, suatu saat mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan janji Kiai Munir. Namun, di balik kerja keras para santri dan pengorbanan orang tua mereka, ada sosok yang mulai merasakan kegelisahan. Ustaz Karim, seorang guru muda yang baru bergabung dengan pesantren, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat bagaimana Kiai Munir selalu memamerkan mobil-mobil mewah dan mengenakan pakaian mahal, sementara sebagian besar santri hidup dalam kesederhanaan yang sangat jauh dari kata cukup. Apakah ini yang disebut dengan berdakwah? Pikirnya, gelisah. Ustaz Karim mencoba untuk menanyakan hal ini kepada beberapa rekan sesama pengajar, namun mereka hanya terdiam, tak berani mengungkapkan kebenaran. Hari-hari berlalu, dan perasaan Ustaz Karim semakin berat. Ia mendengar desas-desus tentang bagaimana Kiai Munir mengambil keuntungan dari proyek pembangunan pesantren yang tidak pernah selesai. Tanpa disadari, sang Kiai selalu menunda-nunda pembangunan dengan alasan mencari dana tambahan, sementara itu sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ustaz Karim pun mulai menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan beberapa santri yang dipercayainya, ia menemukan bukti bahwa Kiai Munir telah menggelapkan sumbangan dari para jamaah. Namun, keberanian untuk menghadapinya langsung masih terasa mustahil. Pada suatu malam, Ustaz Karim memutuskan untuk berbicara langsung dengan Kiai Munir. Dengan hati berdebar, ia menemui sang Kiai di ruang kerjanya, sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan perabotan mewah yang tidak sebanding dengan kehidupan para santri. Kiai, kata Ustaz Karim dengan suara hati-hati, saya merasa ada yang tidak beres dengan pengelolaan dana di pesantren ini. Banyak santri yang bekerja keras, namun fasilitasnya masih sangat kekurangan. Kiai Munir menatapnya tajam,
mata yang penuh tipu daya itu seolah bisa melumpuhkan siapa saja yang menentangnya. Ustaz Karim, kamu harus ingat tempat ini bukan milikmu. Jangan terlalu banyak bertanya, jawabnya dengan senyum yang tidak meyakinkan. Ustaz Karim pun merasa serba salah, tetapi ia tahu, jika terus diam, ia akan turut bertanggung jawab atas kesalahan ini. Sejak malam itu, hubungan antara Ustaz Karim dan Kiai Munir mulai renggang. Namun, ia merasa tak berdaya. Kiai Munir sangat kuat, baik dalam pengaruh agama maupun materi. Semua orang di pesantren terlihat tunduk kepadanya, dan Ustaz Karim tahu, berbicara lebih keras lagi bisa membuatnya terisolasi. Namun dalam hatinya, ia berjanji, suatu saat, kebenaran akan terungkap, meskipun itu berarti ia harus membayar harga yang mahal. Pagi itu, udara di pesantren terasa lebih panas dari biasanya. Ustaz Karim berjalan dengan langkah gontai di halaman yang luas, menatap para santri yang sibuk dengan rutinitas mereka. Matanya memerhatikan setiap sudut pesantren yang seharusnya dipenuhi oleh ilmu, tetapi justru terasa kosong. Ia tahu, di balik setiap senyum Kiai Munir yang tampak sempurna, ada banyak pengorbanan yang tidak terlihat oleh dunia luar. Pengorbanan yang dilakukan oleh santri-santri yang setiap hari bekerja tanpa kenal lelah, hanya untuk memenuhi janji manis Kiai Munir. Janji yang tak kunjung terpenuhi. Satu persatu, Ustaz Karim mulai berbicara dengan beberapa santri yang sudah lama merasakan keanehan di pesantren ini. "Kalian sudah berapa lama di sini?" tanya Ustaz Karim kepada seorang santri muda bernama Ahmad, yang tampak kelelahan setelah bekerja seharian di ladang pesantren. "Saya sudah hampir 3 tahun, Ustaz. Tapi sampai sekarang, pesantren ini belum juga selesai dibangun," jawab Ahmad dengan mata yang tampak lesu. Ustaz Karim hanya mengangguk. Ia sudah menduga hal itu. "Dan bagaimana dengan biaya yang kalian bayar?" tanya Ustaz Karim, berusaha menggali lebih dalam. Ahmad menunduk, seolah takut untuk menjawab, namun ia menghela napas panjang. "Kami tak punya pilihan, Ustaz. Kalau tidak bayar, kami tidak bisa belajar." Setelah percakapan itu, hati Ustaz Karim semakin dipenuhi kebimbangan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus tinggal diam. Tetapi bagaimana bisa ia melawan Kiai Munir yang telah lama mengakar kuat di desa ini? Kiai Munir adalah sosok yang dihormati, bahkan dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh. Para jamaah yang datang beribadah selalu memandangnya dengan takzim. Sebagian besar orang di desa tak pernah mempertanyakan hidup Kiai Munir, karena mereka percaya bahwa ia adalah sosok yang tak tergoyahkan, seorang pemimpin agama yang tahu segalanya. Namun, semakin lama Ustaz Karim merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan kebohongan ini berlanjut. Ia mulai mencari bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh Kiai Munir. Setiap malam, ia menyusuri kantor pengelola pesantren yang kosong, mencari dokumen yang mencurigakan. Suatu malam, ia menemukan sebuah berkas yang tidak pernah seharusnya ada. Di dalam berkas itu, terdapat laporan keuangan yang sangat janggal. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dialihkan ke rekening pribadi Kiai Munir. Semua uang sumbangan yang dikumpulkan dari jamaah dan orang tua santri terbuang begitu saja. Ustaz Karim merasa dirinya tertampar, seolah kebohongan besar terungkap di hadapannya. Pagi harinya, dengan perasaan yang sangat berat, Ustaz Karim menemui Kiai Munir di ruang kerjanya. "Kiai," katanya dengan suara yang gemetar, "saya telah melihat bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh pesantren. Ini tidak bisa dibiarkan." Kiai Munir yang sedang duduk dengan tenang, memandangnya dengan mata yang tajam, seolah mencari celah untuk menyerang balik. "Ustaz Karim, kamu tahu betul siapa saya di sini," jawab Kiai Munir dengan suara dalam, penuh wibawa. "Jika kamu merasa tak nyaman dengan cara saya mengelola pesantren ini, mungkin kamu bukan orang yang tepat untuk berada di sini." Suara Kiai Munir terdengar tegas dan penuh ancaman, membuat Ustaz Karim merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Malam itu, Ustaz Karim merasa dirinya terpojok. Ia tahu bahwa melawan Kiai Munir adalah hal yang sangat berisiko. Namun hatinya menuntutnya untuk berbicara lebih keras lagi,
untuk memperjuangkan kebenaran yang selama ini ia simpan dalam diam. Di tengah kegelapan malam, ia merasa seakan seluruh pesantren menatapnya dengan penuh harapan, meski ia tak tahu apakah ia cukup kuat untuk melawan kekuatan besar yang telah lama berakar di sini. Pada pagi hari, Ustaz Karim memutuskan untuk menghadap para santri dan orang tua mereka, menyampaikan apa yang telah ia temui. Ia tahu, ini adalah langkah berani yang bisa mengubah segalanya. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Kiai Munir, dengan sikap yang penuh kebijakan, mengumumkan kepada seluruh santri dan jamaah bahwa ia akan segera memulai proyek besar lainnya untuk pembangunan menara yang lebih megah, sebuah simbol kejayaan pesantren. Proyek ini memerlukan dana yang sangat besar. Ini adalah jalan menuju kemuliaan pesantren, katanya dengan suara berwibawa, seolah menghipnotis semua orang yang mendengarnya. Ustaz Karim merasa seakan dunia berputar sangat cepat. Semua harapan yang ia bangun untuk membuka mata orang-orang tentang kebohongan Kiai Munir seakan sirna dalam sekejap. Kiai Munir berhasil memanipulasi suasana, membuat orang-orang merasa bahwa segala pengorbanan mereka akan terbayar dengan pembangunan megah yang dijanjikan. Ustaz Karim pun merasakan perasaan yang sangat berat, hampir seperti tak ada jalan keluar. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa suatu saat kebenaran akan muncul. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok, tetapi balasan dari segala kezaliman pasti akan datang. Hari-hari setelah pengumuman Kiai Munir tentang proyek pembangunan menara baru terasa berbeda. Suasana pesantren yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan kegembiraan yang tampaknya dibuat-buat. Santri-santri yang sebelumnya merasakan kelelahan luar biasa, kini kembali bekerja dengan semangat yang tampaknya datang dari harapan kosong. Mereka semua berdoa, berusaha meyakinkan diri bahwa pembangunan menara ini akan membawa berkah, meskipun mereka tahu bahwa biaya yang dibutuhkan akan membuat mereka terperosok lebih dalam lagi ke dalam kerja paksa dan pengorbanan yang tak terbayarkan. Ustaz Karim, di sisi lain, merasa semakin terasing. Setiap kali ia melihat para santri yang bekerja tanpa kenal lelah, ia merasakan beban yang semakin berat. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan kebohongan besar yang telah dibangun oleh Kiai Munir, tetapi ia tahu, perlawanan itu hanya akan membuatnya kehilangan segalanya. Kiai Munir terlalu kuat, terlalu dihormati, dan banyak orang yang tak akan mempercayai apa yang ia katakan. Malam-malam sunyi di pesantren kini terasa seperti beban yang tak bisa dilepaskan. Namun, di dalam hati Ustaz Karim, ada sebuah tekad yang tak terbendung, suatu saat, kebenaran akan terungkap. Meskipun ia tahu harga yang harus dibayar sangat mahal, ia tak bisa diam. Lebih lama lagi, seiring waktu, pembangunan menara semakin pesat. Setiap pagi, para santri mulai bekerja dari fajar hingga malam, memikul material bangunan, mengaduk semen, dan bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Mereka tidak lagi mengeluh, karena mereka percaya bahwa semua ini adalah demi kebaikan masa depan pesantren. Kiai Munir, dengan caranya yang penuh karisma, selalu memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. "Kalian sedang berjuang untuk kemuliaan agama," katanya, dengan suara yang penuh semangat. Tetapi di balik kata-kata itu, ada hati yang semakin terkoyak oleh kebohongan yang terus dipertahankan. Kehidupan di pesantren semakin diliputi bayang-bayang keserakahan. Kiai Munir terus mengumpulkan uang dari sumbangan, mengatur biaya yang semakin tinggi, dan semakin sering melakukan perjalanan ke luar kota untuk urusan bisnis pribadi. Semua orang yang bekerja di pesantren merasa terjebak, tak bisa keluar, seolah terikat oleh janji-janji kosong yang tak pernah terwujud. Di sisi lain, Kiai Munir semakin menunjukkan kemewahan hidupnya. Rumah yang semakin besar, kendaraan yang semakin mewah, semua itu menambah kesan bahwa Kiai Munir adalah sosok yang tak terkalahkan, bahkan oleh kebenaran sekalipun. Namun, saat segala sesuatu tampak berjalan sesuai dengan keinginan Kiai Munir, Tuhan memiliki rencana lain. Pada suatu malam yang mencekam, angin bertiup kencang, membawa gelombang hujan yang turun begitu deras. Suasana yang biasanya tenang,
kini berubah menjadi penuh kegelisahan. Para santri yang bekerja di luar merasa ketakutan, dan beberapa di antaranya berlarian ke dalam gedung untuk berlindung. Namun, mereka tidak tahu bahwa bencana yang akan datang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Pada dini hari, saat suara petir menyambar dan angin semakin kencang, terdengar sebuah suara yang sangat keras, seperti suara bangunan yang ambruk. Semua orang yang berada di pesantren berlari ke arah suara itu, hanya untuk menemukan bahwa menara yang dibangun dengan dana yang dikumpulkan dari para santri dan jamaah itu runtuh dengan dahsyat. Debu dan reruntuhan berterbangan di udara, menutupi segala yang ada di sekitarnya. Dan di bawah puing-puing itu, tergeletak tubuh Kiai Munir, tak bisa bergerak. Teriakan dan tangisan mengisi udara pagi itu. Semua orang terkejut dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kiai Munir, yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini terbaring tak bernyawa di bawah reruntuhan menara yang ia bangun dengan segala tipu daya. Santri-santri yang sebelumnya takut dan merasa tak berdaya, kini menyaksikan bahwa bahkan seorang kiai sekalipun tidak bisa menghindari takdir. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap dalam cara yang paling tragis. Beberapa jam setelah kejadian itu, saat para pekerja dan santri berusaha menggali reruntuhan untuk mencari tubuh Kiai Munir, mereka menemukan bukti-bukti yang menguatkan segala kecurigaan Ustaz Karim. Dokumen keuangan yang mencurigakan, catatan tentang penggelapan sumbangan, dan bahkan perhiasan mewah yang tak pernah dijelaskan sumbernya. Semua itu kini menjadi bukti yang tidak bisa disangkal. Masyarakat yang datang untuk membantu pun mulai menyadari kenyataan pahit bahwa pesantren yang mereka bantu bangun selama ini telah dipimpin oleh seorang yang zalim. Kiai Munir yang selama ini tampak sebagai sosok yang mulia, ternyata hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Keberuntungan, atau mungkin takdir, akhirnya berbalik melawan Kiai Munir. Dengan kematiannya, seluruh kebohongan yang ia bangun runtuh bersamaan dengan menara yang ia banggakan. Para santri yang dulu bekerja keras, kini merasa kosong. Mereka tidak tahu harus bagaimana, apakah mereka harus melanjutkan perjuangan yang telah dicemari oleh keserakahan itu, atau justru meninggalkan tempat yang telah mengorbankan begitu banyak harapan. Namun, yang pasti, pesantren Al-Hikmah akan selalu dikenang bukan sebagai tempat yang mendidik ulama, melainkan sebagai simbol dari kezaliman yang tak terampuni. Pagi itu, suasana di pesantren terasa sunyi dan suram. Setelah gempa yang mengguncang pondasi pesantren, dan runtuhnya menara megah yang dibangun oleh Kiai Munir, semua orang tampak kebingungan. Para santri yang sebelumnya datang dengan penuh harapan kini hanya bisa memandangi reruntuhan dan bangunan yang setengah hancur. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lainnya merasa lega, meski rasa lega itu terasa pahit. Mereka tak lagi harus bekerja untuk membangun sesuatu yang ternyata hanya berfungsi sebagai simbol kebohongan. Namun, ada juga yang merasa kehilangan, karena selama ini mereka telah menganggap pesantren ini sebagai rumah mereka, tempat di mana mereka belajar dan berkembang. Ustaz Karim berdiri di depan pintu ruangan Kiai Munir yang kini kosong. Ia menatap puing-puing yang tersebar di sekitar pesantren, merasakan beratnya kenyataan bahwa semuanya telah berakhir begitu cepat. Namun, di balik perasaan hampa itu, ada sebuah harapan yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Inilah akhir dari kezaliman, bisiknya pelan, meskipun suara itu terasa kosong di tengah heningnya suasana. Meskipun Kiai Munir telah meninggal, dampak dari segala tindakannya tetap membekas di hati para santri dan masyarakat. Kini, tinggal pertanyaan yang menggantung, apa yang harus dilakukan dengan semua yang telah hancur? Beberapa santri mulai saling berbicara, bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Apakah kita akan tetap tinggal di sini? Tanya salah seorang santri dengan suara gemetar. Kita harus tetap melanjutkan belajar, meskipun Kiai Munir sudah tidak ada, jawab Ahmad, seorang santri yang sudah lama bekerja di pesantren dan merasa hidupnya telah terkikis oleh kebohongan yang disebarkan Kiai Munir. Mereka semua tahu bahwa pesantren itu harus ada,
harus berfungsi sebagai tempat untuk mencari ilmu, bukan sekadar tempat untuk mengumpulkan uang dan keuntungan. Namun, semuanya kini telah hancur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Pagi itu, Ustaz Karim berkumpul dengan beberapa santri senior yang ia percayai. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan para orang tua santri yang telah mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Kita harus mengembalikan pesantren ini ke tujuan awalnya, menjadi tempat di mana anak-anak kita bisa belajar agama dengan tulus, kata Ustaz Karim dengan suara penuh tekad. Namun, ia tahu bahwa hal itu tidak mudah. Reputasi Kiai Munir telah terlalu dalam tertanam di masyarakat, dan banyak orang yang masih menganggapnya sebagai panutan. Mereka harus berjuang melawan bayang-bayang besar yang ditinggalkan oleh sang kiai. Sementara itu, beberapa orang tua santri yang datang untuk mengurus jenazah Kiai Munir mulai berbicara dengan penuh penyesalan. Kami sudah memberi segalanya untuk pesantren ini, dan apa yang kami dapatkan? Seorang ibu berkata dengan air mata berlinang. Anak saya bekerja keras di sini, tapi apa yang terjadi? Semua yang dibangun ternyata hanya untuk kepentingan pribadi Kiai Munir. Semua yang hadir merasa bingung dan patah hati, menyadari bahwa pesantren yang mereka percayai telah diperalat untuk tujuan yang salah. Kini, mereka harus memilih apakah akan terus mendukung pesantren ini atau mulai mencari jalan lain. Pusat perhatian kini beralih pada Ustaz Karim, yang dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk mengembalikan pesantren ke jalan yang benar. Namun, ia merasa berat, tak hanya karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tetapi juga karena dirinya merasa belum siap untuk menghadapi kenyataan yang begitu rumit. Bagaimana jika orang-orang masih tidak percaya padaku? Bagaimana jika pesantren ini tetap dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kebohongan? Pikirnya. Tetapi, ia tahu, jika tidak ada yang berani mengambil langkah pertama, maka segala perjuangan akan sia-sia. Meskipun terasa mustahil, ia tak bisa lagi membiarkan pesantren ini jatuh lebih dalam. Setelah beberapa hari penuh perenungan, Ustaz Karim memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh warga desa dan santri. Kita tidak bisa melanjutkan hidup dalam kebohongan, katanya dengan suara yang kuat. Kita harus mulai dari awal. Pesantren ini, yang dulunya dibangun dengan cara yang salah, harus dibangun kembali dengan tulus, dengan niat untuk mendidik dan memperbaiki umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya akan mengurus segala hal yang berhubungan dengan pembenahan pesantren ini, tapi saya membutuhkan dukungan kalian semua. Kata-katanya menggugah banyak hati yang hadir, meskipun ada yang masih ragu dan penuh keraguan. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan, pesantren mulai pulih. Tidak ada lagi proyek-proyek besar yang sia-sia, dan tidak ada lagi janji-janji kosong yang menghalalkan segala cara. Para santri kembali belajar dengan penuh semangat, tanpa harus terjebak dalam rutinitas kerja paksa yang menyedihkan. Ustaz Karim berusaha keras mengembalikan pesantren ke jalur yang benar, meskipun ia tahu jalan itu akan panjang dan penuh tantangan. Namun, ia merasa ada kedamaian dalam hatinya, karena meskipun semuanya telah hancur, ada satu hal yang masih tersisa, harapan. Harapan bahwa suatu saat, pesantren ini bisa kembali menjadi tempat yang benar-benar mendidik, tempat yang mengajarkan kejujuran dan keikhlasan. Namun, di balik kebangkitan pesantren yang pelan-pelan terjadi, bayang-bayang Kiai Munir tetap tak mudah hilang. Nama besar yang ia ciptakan di masyarakat masih ada, dan banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang patut dihormati meskipun telah meninggal. Tapi bagi Ustaz Karim dan para santri yang telah merasakan penderitaan, satu hal yang pasti, kenyataan yang paling keras adalah bahwa kebenaran akhirnya terungkap, meski dengan cara yang sangat tragis. Kiai Munir mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi pengaruhnya tetap terasa, hingga akhirnya pesantren ini akan menjadi saksi bisu dari segala kebenaran yang terpendam. Setelah berbulan-bulan berjuang mengembalikan pesantren ke jalur yang benar, Ustaz Karim merasa seakan beban berat yang selama ini ia pikul mulai sedikit terangkat. Para santri kembali belajar dengan semangat baru, dan suasana di pesantren pun berubah.
Tidak ada lagi kekhawatiran tentang proyek-proyek besar yang hanya menguras tenaga mereka, dan mereka kembali fokus pada tujuan utama mereka, menuntut ilmu agama. Meski begitu, Ustaz Karim tahu, untuk benar-benar menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh Kiai Munir, proses itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, di balik semua perubahan ini, ada satu perasaan yang tak bisa dihindari oleh Ustaz Karim, rasa kehilangan. Ia kehilangan banyak hal dalam perjuangannya untuk memperbaiki pesantren ini. Banyak teman lama yang ia anggap bisa diandalkan, kini menjauh, tidak lagi percaya padanya. Masyarakat desa yang dulu begitu menghormati Kiai Munir, kini tampak ragu dan terbagi dalam dua kubu. Beberapa masih ingin melanjutkan tradisi lama dan mempertahankan citra Kiai Munir sebagai tokoh yang harus dihormati, sementara yang lainnya mulai menyadari bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Dalam hati Ustaz Karim, ia tahu, meskipun pesantren ini telah pulih, ia harus terus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang yang telah lama terpedaya. Suatu hari, seorang pria tua datang ke pesantren. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya dipenuhi kesedihan. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih memegang kenangan lama tentang Kiai Munir, seorang sahabat lama yang pernah berjasa dalam mendirikan pesantren ini. Dengan suara pelan, pria itu berkata kepada Ustaz Karim, "Aku tahu, kau telah berjuang keras untuk memperbaiki pesantren ini, tapi tidak mudah untuk menghapus nama Kiai Munir dari ingatan kami. Kami sudah terlalu lama memujanya, dan kenyataan yang kau ungkapkan tentangnya itu begitu menyakitkan." Ustaz Karim hanya diam mendengarkan, merasakan betapa dalam luka yang ada di hati banyak orang. Namun, ia tahu bahwa kata-kata itu harus didengar, meski terasa seperti tamparan yang menyakitkan. "Ketika Kiai Munir masih hidup," lanjut pria tua itu, "kami percaya bahwa segala yang ia lakukan adalah demi kebaikan. Kami tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua itu ada niat buruk. Bagaimana bisa kami menerima kenyataan bahwa orang yang kami hormati ternyata hanya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi?" Ustaz Karim menunduk, meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha keras untuk mengubah pandangan orang-orang, ada banyak hati yang terluka dan penuh kebingungan. Kiai Munir bukan sekadar pemimpin pesantren, ia adalah sosok yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Untuk menghapus bayang-bayangnya begitu saja bukanlah hal yang mudah. Perasaan itu semakin terasa saat Ustaz Karim harus menghadap para orang tua santri yang datang untuk mencari kepastian tentang masa depan pesantren. "Apakah anak-anak kami akan mendapatkan pendidikan yang layak di sini?" tanya seorang ayah dengan penuh kecemasan. Ustaz Karim menarik napas dalam-dalam. "Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama, tanpa ada campur tangan kepentingan pribadi," jawabnya dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa bimbang. Ia tahu, bukan hanya kualitas pengajaran yang harus diperbaiki, tetapi juga bagaimana menyembuhkan luka-luka yang telah ditinggalkan oleh masa lalu yang kelam. Meski banyak yang mendukungnya, Ustaz Karim juga harus menghadapi tantangan besar. Beberapa orang tua yang merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi, mulai menarik anak-anak mereka dari pesantren. Mereka merasa tidak ada lagi rasa aman dan kepercayaan di tempat yang dahulu mereka anggap sebagai tempat suci untuk menuntut ilmu. Perasaan itu sangat berat bagi Ustaz Karim, yang meskipun berjuang mati-matian untuk memperbaiki segalanya, tetap harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan yang begitu drastis. Banyak yang masih terperangkap dalam bayang-bayang kebesaran Kiai Munir, dan seolah enggan untuk melepaskan masa lalu mereka. Namun, meskipun perjalanan untuk membangun kembali kepercayaan itu terasa sangat panjang, Ustaz Karim tidak pernah berhenti berusaha. Ia terus bekerja tanpa mengenal lelah, mengurus pesantren dengan tulus, dan mengajak para santri untuk belajar lebih mendalam tentang agama dengan landasan yang benar. Dengan sabar, ia mulai menyadarkan mereka tentang pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan bahwa tujuan utama dari pendidikan agama adalah untuk memperbaiki diri, bukan untuk memenuhi ambisi pribadi. Perlahan-lahan,
beberapa santri yang tersisa mulai kembali merasa percaya dan bersemangat untuk melanjutkan perjuangan di pesantren ini. Beberapa bulan kemudian, pesantren yang hampir hancur itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Meskipun tak sebanyak dulu, jumlah santri yang datang kembali meningkat. Orang tua yang awalnya ragu mulai memberi kesempatan lagi untuk anak-anak mereka belajar di sini. Masyarakat desa, yang sempat terpecah, akhirnya mulai melihat perubahan yang nyata. Meskipun bayang-bayang Kiai Munir masih ada, namun kebenaran yang dibawa oleh Ustaz Karim semakin terasa, dan satu persatu, orang mulai menyadari bahwa kebohongan yang telah berlangsung begitu lama akhirnya terungkap. Dengan penuh kesabaran, Ustaz Karim terus melangkah, mengetahui bahwa langkah kecil yang ia ambil untuk memperbaiki pesantren ini adalah langkah yang benar. Namun, ia juga tahu, meskipun pesantren ini mulai bangkit, jalan menuju kepercayaan yang utuh masih panjang dan berliku. Pada suatu sore, saat Ustaz Karim duduk di halaman pesantren yang kini lebih rapi, ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hatinya merasa lebih tenang, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia tidak akan pernah menyerah untuk menjaga pesantren ini agar tetap berjalan dengan tujuan yang benar. Sebuah mimpi yang dulu hampir hancur, kini mulai terwujud kembali, meskipun dengan cara yang tak terduga. Meski pesantren kini mulai pulih dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, Ustaz Karim tidak bisa menepis perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melangkah di halaman pesantren, matanya sering tertuju pada puing-puing bangunan lama yang belum sepenuhnya dibersihkan. Reruntuhan itu bukan hanya simbol fisik dari kehancuran, tetapi juga mengingatkannya pada kebohongan dan kezaliman yang pernah terjadi di tempat ini. Setiap sudut pesantren, setiap ruangan yang pernah dipakai Kiai Munir, seolah mengandung jejak-jejak gelap yang tak bisa dihapuskan begitu saja. Meskipun segala sesuatunya mulai berjalan lebih baik, rasa cemas itu tak pernah hilang sepenuhnya. Pada suatu malam, setelah semua santri tidur, Ustaz Karim duduk di ruang yang dulu sering dipakai Kiai Munir untuk memberikan ceramah. Ruang itu kini kosong, hanya dihiasi dengan beberapa buku dan meja kayu yang sudah mulai lapuk. Lampu minyak yang menerangi ruangan itu menciptakan bayangan panjang di dinding, seakan mengingatkannya pada sosok Kiai Munir yang dulu selalu tampak berwibawa dan penuh karisma. Mengapa kita begitu mudah tertipu oleh kedok kebaikan? Pikirnya, bagaimana bisa orang sepertiku membiarkan kebohongan itu terjadi begitu lama? Rasa bersalah menyergap dirinya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Ustaz Karim menoleh, dan seorang santri muda berdiri di ambang pintu. "Ustaz, maaf mengganggu. Ada hal yang ingin saya bicarakan," kata santri itu dengan suara ragu. Ustaz Karim mengangguk, mempersilakan santri itu masuk. Namanya adalah Farhan, seorang santri yang baru bergabung setelah kejadian runtuhnya menara. "Ada apa, Farhan?" tanya Ustaz Karim dengan lembut. Farhan terlihat gelisah, matanya tidak dapat menatap langsung. "Ustaz, saya merasa ada sesuatu yang belum selesai di sini," katanya, akhirnya berani mengungkapkan perasaannya. Farhan bercerita bahwa ia sering mendengar bisikan-bisikan dari beberapa santri yang masih terpengaruh oleh ajaran Kiai Munir, meskipun ia sudah meninggal. Beberapa dari mereka, meskipun tidak berani mengungkapkan secara terbuka, masih memandang Kiai Munir dengan rasa hormat yang sangat besar. Mereka mengatakan bahwa meskipun Kiai Munir salah dalam beberapa hal, tetapi dia adalah orang yang sangat berjasa bagi pesantren ini. Banyak yang merasa kalau tidak ada Kiai Munir, pesantren ini tidak akan ada, ujar Farhan dengan suara pelan. Ustaz Karim terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Farhan. Memang, meskipun Kiai Munir telah meninggal, bayang-bayangnya masih begitu besar, masih mengakar dalam pikiran banyak orang. Malam itu, Ustaz Karim terjaga hingga larut. Dalam kesunyian, ia merenung panjang, merasa beban itu semakin berat.
Ia menyadari bahwa meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki pesantren, ada sebagian orang yang akan selalu melihat Kiai Munir sebagai sosok yang tak tergantikan. Mereka mungkin tak melihat keburukan yang tersembunyi di balik segala kemewahan dan kezaliman yang telah dilakukan, atau mungkin mereka memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan pahit itu. Bagaimana aku bisa menghapus bayang-bayangnya, jika banyak yang masih terikat oleh kenangan itu? Ustaz Karim bergumam, berusaha memahami kerumitan situasi yang ia hadapi. Keesokan harinya, Ustaz Karim mengumpulkan beberapa santri senior untuk berdiskusi. Mereka membahas banyak hal, terutama tentang cara terbaik untuk menyembuhkan luka-luka yang masih ada di hati banyak orang. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa Kiai Munir, meskipun penuh dengan kesalahan, tetap pernah memberikan kontribusi besar terhadap pesantren ini, kata Ustaz Karim dengan tegas. Namun, kita juga harus mengingatkan diri kita bahwa kita di sini bukan untuk membangun kenangan tentangnya, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa santri mengangguk setuju, sementara yang lain tampak masih terperangkap dalam kebingungan. Meski begitu, Ustaz Karim menyadari bahwa tugasnya untuk membersihkan nama pesantren dari bayang-bayang Kiai Munir bukanlah hal yang mudah. Di setiap langkah yang ia ambil, ada saja orang yang meragukan niatnya. Beberapa orang tua yang datang untuk mengunjungi anak-anak mereka tampak masih ragu, khawatir kalau pesantren ini akan kembali terjerumus dalam kegelapan yang sama. Apakah Ustaz benar-benar bisa menjaga pesantren ini dengan cara yang benar? Tanya salah seorang dari mereka. Ustaz Karim hanya bisa menjawab dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya merasa rapuh, saya akan berusaha sebaik mungkin. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak tantangan, pesantren mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, Ustaz Karim tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa bayang-bayang Kiai Munir akan selalu ada, dan bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan yang terjadi begitu cepat. Mungkin ada yang merasa kehilangan, mungkin ada yang merasa tak terima, tetapi Ustaz Karim tahu bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi semua itu adalah dengan tetap berada di jalur kebenaran. Bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kesendirian dan keraguan dari orang-orang yang pernah ia anggap sebagai sekutu. Pada akhirnya, Ustaz Karim tidak bisa melupakan satu pelajaran penting dari perjalanan ini, bahwa kebenaran, meskipun sulit diterima, selalu akan menemukan jalannya. Meskipun ia tak bisa menghapus sepenuhnya bayang-bayang Kiai Munir, ia yakin bahwa langkah demi langkah, pesantren ini akan kembali ke jalan yang benar. Dan meskipun tidak mudah, ia akan terus berjuang, karena baginya, membangun pesantren ini dengan cara yang tulus adalah perjuangan yang tak boleh berhenti. Seminggu setelah pertemuan itu, Ustaz Karim merasa hatinya semakin berat. Meskipun pesantren mulai sedikit pulih, ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia hindari, rasa takut akan kebohongan yang masih hidup dalam bayang-bayang Kiai Munir. Setiap kali ia melangkah melewati ruang kerja yang dulu digunakan Kiai Munir, atau saat ia berdiri di menara yang hampir hancur, ia merasa seakan-akan Kiai Munir masih mengawasi, masih mengendalikan, meskipun tubuhnya telah tiada. Bayang-bayangnya mengintai di setiap sudut, di setiap doa yang dipanjatkan, seakan-akan segala yang telah dilakukan oleh sang kiai adalah warisan yang tidak bisa dipisahkan dari pesantren ini. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur pesantren, Ustaz Karim duduk sendirian di ruangannya, merenung tentang segala yang telah terjadi. Apakah aku sudah cukup melakukan yang terbaik? Pikirnya, menatap keluar jendela, melihat air hujan mengalir deras di tanah yang becek. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan ragu. Kepercayaan para santri dan orang tua yang kembali mulai terkumpul di pesantren ini, namun apakah itu cukup? Apakah ia cukup kuat untuk terus bertahan dalam jalan yang sulit ini? Ataukah ada kemungkinan bahwa segala yang telah ia bangun akan runtuh begitu saja, seperti menara yang pernah menjulang tinggi? Semua itu seperti petir yang menggelegar, menghantam jiwanya yang rapuh. Di tengah keheningan malam, terdengar suara ketukan di pintu. Ustaz Karim mengangkat wajahnya, terkejut karena ia tidak mendengar suara langkah kaki. "Masuk,"
ujarnya, mencoba menenangkan diri. Seorang santri muda bernama Adit masuk, wajahnya tampak cemas. "Ustaz, saya ingin berbicara," katanya dengan suara pelan, seakan-akan kata-katanya terbungkam oleh keraguan yang dalam. Ustaz Karim mempersilakan Adit duduk. "Ada apa, Adit?" tanya Ustaz Karim, matanya mencoba menatap dengan penuh perhatian. Adit tampak ragu-ragu, seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. "Ustaz, beberapa santri mulai berbicara tentang Kiai Munir lagi. Mereka bilang, meskipun beliau banyak kekhilafan, tapi beliau tetap layak dihormati sebagai tokoh besar. Beberapa dari mereka bahkan merasa kehilangan, seperti mereka masih ingin mengikuti ajaran-ajaran beliau." Adit menunduk, menggigit bibirnya, merasa tidak enak karena berbicara tentang hal ini. Ustaz Karim menahan napasnya. Kalimat itu menyentuh hatinya, lebih dalam daripada yang ia harapkan. Bayang-bayang Kiai Munir seolah tidak pernah benar-benar hilang, meskipun jasadnya telah terkubur dalam reruntuhan. "Ini bukan hal yang mudah, Adit," jawab Ustaz Karim dengan suara penuh kehati-hatian. "Namun, kita tidak bisa membiarkan pesantren ini kembali terjerumus ke dalam bayang-bayangnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita di sini bukan untuk menghormati nama besar yang telah dihancurkan dengan kezaliman. Kita harus mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam setiap langkah yang kita ambil." Meskipun kata-kata itu terdengar tegas, dalam hati Ustaz Karim ada perasaan cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Masyarakat, para santri, dan orang tua mereka masih terperangkap dalam kekaguman terhadap Kiai Munir. Dan meskipun mereka mulai sadar akan keburukan yang ada, hati mereka masih bergetar dengan kenangan yang indah tentang sang Kiai. Adit mengangguk pelan, namun matanya masih penuh dengan kebingungan. "Tapi, Ustaz, bagaimana jika mereka tidak mau mengikuti kita? Apa yang akan terjadi jika pesantren ini kembali kehilangan arah karena mereka terus mengingat Kiai Munir?" Adit bertanya, dengan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Ustaz Karim menatap Adit dengan lembut, berusaha memberi ketenangan. "Kita tidak bisa memaksakan perubahan pada mereka yang belum siap. Namun, kita harus terus berjalan di jalan yang benar. Jika kita menjaga keikhlasan dan kebenaran, maka lambat laun mereka akan menyadari apa yang seharusnya dilakukan." Namun, meskipun ia mengatakan kata-kata itu, Ustaz Karim merasakan kelelahan yang mendalam di dalam dirinya. Keesokan harinya, Ustaz Karim mengadakan pertemuan dengan beberapa santri senior untuk membahas permasalahan ini. Ia memutuskan untuk mengadakan diskusi terbuka dengan seluruh santri, untuk membuka ruang bagi mereka yang masih terpengaruh oleh ajaran Kiai Munir untuk mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. "Kita harus saling mendengarkan. Kita harus memberi ruang bagi mereka yang masih memegang warisan Kiai Munir, agar mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka, meskipun itu sulit," kata Ustaz Karim dengan suara berat. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang paling bijak, untuk tidak memaksakan perubahan, tetapi untuk memulai sebuah dialog yang bisa membawa pemahaman baru. Diskusi yang berlangsung hari itu penuh dengan ketegangan. Beberapa santri yang masih mengagumi Kiai Munir berbicara dengan penuh emosi, menceritakan betapa besar jasa-jasa beliau dalam membangun pesantren ini dan bagaimana mereka merasa kehilangan setelah beliau tiada. Namun, di sisi lain, beberapa santri yang telah merasakan penderitaan akibat kezaliman yang terjadi, mulai berbicara tentang pentingnya mencari jalan yang benar, bukan hanya sekadar mengikuti tradisi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Ustaz Karim mendengarkan semuanya dengan sabar, meskipun hatinya terasa begitu perih. Ia tahu, jalan untuk memulihkan pesantren ini jauh lebih panjang dari yang ia kira. Meskipun banyak yang setuju dengan langkah-langkah